teman-teman trader semuanya. Kembali lagi bertemu bersama saya, Irsan Perdana Putra dari PT Global Capital Investama berjangka Palembang. Seperti biasa teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melakukan program Trading Happy Ramadan ya, program kita. Seperti biasa, programnya adalah untuk menganalisa pergerakan harga, baik secara fundamental analisa, dengan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, hari Kamis tanggal 7 April 2022. Juga kita akan lihat pergerakan harga dari produk-produk nanti secara teknikal analisa. Terus saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya, baik yang menyaksikan lewat Zoom dan juga lewat YouTube. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. So, langsung aja teman-teman kita masuk ke kalender ekonomi di investing.com untuk melihat data ekonomi pada hari ini. So, hari ini teman-teman fokus kita ada di beberapa sesi ya. Pertama di sesi Eropa, ini ada data dari tingkat penganggurannya di Swiss. So, teman-teman yang trading Swiss, mungkin ini perlu diperhatikan karena pengaruhnya terhadap pergerakan Swiss dan pasangannya cukup signifikan ya. Kalau kita lihat angka pengangguran di bulan Februari ada di kisaran 2,5% dan diprediksi ada pengurangan di angka 2,4%. Dan kemudian di sore hari, ini ada penjualan retail ya di sesi Eropa. Nanti data ini akan dirilis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore nanti. So, kalau kita lihat untuk penjualan retail di bulan sebelumnya, di bulan Januari ya, di angka 0,2%. Dan diprediksi ada peningkatan menjadi 0,6%. Nah, data ini juga pasti pengaruhnya akan cukup signifikan, terutama untuk pasangan euro. So, teman-teman yang trading euro, data nanti sore jam 4 nanti tolong diperhatikan terkait dengan penjualan retail. Kemudian kita lanjut ke sesi Amerika Serikat. Nah, ini ada beberapa data juga ya jadi fokus kita. Pertama adalah klaim pengangguran awal yang nanti akan dirilis jam 19.30. So, kalau teman-teman lihat untuk data sebelumnya itu di angka 202.000 dan diprediksi ada pengurangan ya menjadi 200.000. So, data ini tentu saja akan menunggu rilisnya seperti apa. Data yang cukup signifikan berbeda daripada forecast-nya atau perkiraannya akan sangat mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar. Untuk teman-teman yang trading pasangan indeks dolar, tolong diperhatikan untuk data ini. Kemudian di jam 21.30 ya, ini ada juga pidato dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, Yellen ya. Ini mungkin akan membahas tentang kegiatan ekonomi atau moneter di Amerika Serikat. Ya, jadi ini untuk kalender ekonomi untuk hari ini teman-teman yang trading Swiss ya, nanti siang jam 12.45 tolong diperhatikan untuk data pengangguran. Kemudian yang trading euro juga diperhatikan untuk data yang dirilis terkait dengan penjualan retail. Dan nanti teman-teman yang trading USD dan pasangannya tolong dipantau untuk data dari klaim pengangguran jam 19.30 nanti. Oke, kita langsung masuk ke technical analisa untuk melihat pergerakan harga. Ya, seperti biasa kita awali dulu untuk indeks dolar ya, seperti apa untuk pergerakan indeks dolar pada hari ini dan juga kemarin. Kemarin indeks dolar bermain pada range yang sudah kita tentukan ya, di mana setelah pergerakan harga melewati level resisten yang cukup penting di level 99.3, pergerakan melanjutkan kenaikan ya sampai 99.7. Ini adalah harga tertinggi kemarin dan sempat terkoreksi ya di level support atau resisten yang sudah berubah menjadi support di 99.3, dan sekarang pergerakan harga masih bermain di atas level resisten. So, hari ini teman-teman saya melihat untuk indeks dolar, kalau kita lihat dari technical analisanya, maka jelas bahwa tren dari indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend ya, sehingga kemungkinan besar untuk indeks dolar ini masih akan melanjutkan kenaikan sampai ke level resisten selanjutnya di level 100. Ini adalah target kenaikan untuk resisten dari indeks dolar selanjutnya ya. Tentu kenaikan ini akan didasari oleh data ekonomi yang mungkin akan positif ya nanti malam. Jadi kalau datanya positif, kemungkinan besar untuk indeks dolar ini melanjutkan kenaikan sampai ke level resisten. Dan untuk tahanan harga, untuk tahanan yang paling dekat kita bisa melihat di level 99.3 adalah level support yang masih
menahan ya penurunan dari indeks dolar. Kemudian kalau kita melihat dari level support yang cukup signifikan itu ada di level psikologis di level 99. So ini range-nya untuk indeks dolar hari ini 99 sebagai support harga dan level 100 sebagai resisten ataupun juga target untuk kenaikan indeks dolar. So kesimpulannya indeks dolar hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan apalagi jika data terkait dengan klaim pengangguran nanti dirilis positif. Untuk indeks dolar, kita lanjut ke pasangan mata uang. Awali dulu dengan Euro USD. Ya, Euro USD kembali tertekan ya kemarin. Setelah pergerakan harga melewati level support di kisaran 1.0950, pergerakan melanjutkan penurunan sampai ke level terendah kemarin ada di kisaran 1.0870-an. Ini adalah harga terendah euro di hari Rabu kemarin, dan sekarang harga berfluktuasi masih di harga rendah, itu di level 1.0900. So teman-teman, untuk euro sendiri juga saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal analisa, memang tren dari euro ini masih dalam kondisi downtrend. Nah, jika data nanti sore ya terkait dengan penjualan retail ini dirilis negatif, ya maka ada potensi untuk pergerakan euro ini kembali tertekan. So, kalau kita melihat untuk support terdekat itu ada masih di kisaran 1.0850. Ya, jadi masih jadi tahanan untuk penurunan dari euro ya. So, saya lihat kemungkinan besar target ini atau penurunan di level 1.0850 akan tercapai jika data dari euro ini nanti dirilis negatif. Bahkan bisa lebih rendah lagi. So, kalau kita lihat untuk support yang cukup signifikan, ini ada di kisaran 1.0810, adalah support yang paling jelas ya gelombang sebelumnya, karena historical di tanggal 7 Maret juga cukup jelas. Jadi itu untuk target penurunan dari euro. So hari ini range untuk euro teman-teman ya, untuk resisten itu ada di kisaran 1.0950. 1.0950 juga bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi sell ya, karena di sini ada historical support yang sudah di take out, artinya sekarang support ini udah berubah jadi resisten harga. Kalau teman-teman tertarik untuk trading euro, mungkin teman-teman bisa tunggu di level tersebut untuk ambil posisi sell, karena memang ideal posisi untuk hari ini adalah posisi sell ya, ngikutin tren penurunan dari euro. Dan untuk teman-teman yang mau counter trend, mencari peluang untuk ambil posisi buy, ada dua skenario. Yang pertama, teman-teman bisa tunggu di kisaran 1.0850 sebagai support pertama, atau teman-teman tunggu di level yang lebih rendah lagi. Gelombang yang paling jelas adalah di 1.0810. Itu skenario kedua. Jadi karena sekarang pergerakan harga masih di antara range resisten dan juga support, saran saya teman-teman tunggu dulu untuk pergerakan jelas ke resisten atau ke support ya. Kalau mau ngikutin tren harganya, teman-teman idealnya adalah ambil posisi sell ya. Tapi saran saya tunggu di resisten ini. Oke, kita lanjut ke pasangan GBP USD, Sterling ya. Oke, Sterling setelah di hari Selasa kemarin itu berhasil naik sampai ke level 1.3160-an. Ini terjadi rejection dari seller sehingga ngebuat harga dari Sterling ini kembali tertekan ya. So kemarin kita juga sudah tandai level support pada sterling di level 1.3050 dan level tersebut tercapai ya kemarin. Jadi harga sterling mencapai titik terendahnya di level tersebut. Nah untuk hari ini saya lihat teman-teman untuk sterling ini masih dalam kondisi penurunan ya, masih di bawah garis downtrend line. Artinya untuk hari ini masih ada potensi untuk sterling melanjutkan penurunan, walaupun kalau kita lihat dari historical kemarin masih tertahan di level support ya. Jadi support ini untuk sementara masih jadi tahanan penurunan dari sterling. Namun selanjutnya jika dicoba sekali lagi, saya pikir demand atau permintaan di level support ini udah berkurang ya. Artinya ada chance untuk harga sterling kembali melanjutkan penurunan. So teman-teman untuk hari ini kalau kita lihat resisten harga tertinggi di hari kemarin ini adalah acuan kita untuk ambil posisi sell ya. Kalau teman-teman tertarik untuk ngikutin tren besarnya,
ngambil tren penurunan ya. Harga 1.3100 adalah resisten untuk sterling saat ini dan jadi area penjualan atau area sell terbaik ya untuk hari ini. So teman-teman kalau mau ngikutin tren sekali lagi bisa tunggu sell di level tersebut. Dan untuk posisi buy ya sama ada dua skenario juga. Walaupun skenario pertama ini tidak terlalu bagus ya, karena kalau kita ambil posisi buy di 1.3050 sekali lagi ini level demand-nya sudah mulai berkurang, orang udah berapa kali dicoba. Dan kalau kita melihat rejection dari buyer-nya pun tidak terlalu besar di level ini ya. Kemarin sempat ada rejection dari buyer di candlestick hijau yang cukup besar ini, namun di candlestick selanjutnya ini terjadi tekanan lagi dari seller. Artinya memang demand di situ masih belum cukup besar untuk mengangkat lagi harga sterling. Sehingga hari ini kesimpulannya jika level tersebut dicoba kembali, kemungkinan besar pergerakan harga sterling akan melanjutkan penurunan. So kalau kita lihat untuk level support selanjutnya, mungkin yang jadi pilihan teman-teman untuk ambil posisi buy itu ada di kisaran 1.3020 sampai 1.3000. Ini level demand yang selanjutnya dan mungkin juga area terbaik untuk teman-teman ambil posisi buy hari ini. Untuk range, sekali lagi resisten di 1.3100 sebagai resisten, area sell juga. Dan untuk area buy terbaik, saya lihat di 1.3020 ya. Jadi teman-teman kalau mau counter trend, ngambil posisi buy, saran saya tunggu di bawah ya. Tunggu di level support yang paling bawah. Kita lanjut ke pasangan USD Japanese Yen. Ya, USD Japanese Yen juga tidak terlalu berbeda ya pergerakan harganya hari ini dengan kemarin. Sekarang pergerakan harga di level 123.70. Ini terjadi konsolidasi harga di level tersebut. Namun kalau kita melihat secara tren, jelas untuk tren dari sterling ini kondisinya adalah uptrend. Sehingga kesimpulannya untuk hari ini teman-teman, yen ini pasti akan menunggu dari penguatan indeks dolar. Jika indeks dolar kembali melanjutkan kenaikan, ada potensi untuk yen ini kembali naik ya rate-nya. Kemungkinan besar 125 adalah target kenaikan selanjutnya atau di harga tertinggi kemarin ya. Dan untuk peluang trading pada yen, saya lihat posisi buy masih jadi posisi terbaik ya. Sekali lagi untuk level pembelian, saya masih tandai di level support kemarin di kisaran 123.0. Ini adalah support yang paling dekat. Sekaligus juga kalau kita lihat di level tersebut terjadi konsolidasi harga di hari sebelumnya ya, sehingga harga tersebut menjadi harga terbaik untuk teman-teman ambil posisi buy. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin tren besar pada yen, ya tunggu di 123 untuk ambil posisi buy. Target 125. Dan untuk posisi sell sama seperti strategi kemarin, teman-teman lebih baik tunggu di harga tertinggi, it's mean di 125. 125.1 adalah harga tertinggi dari yen. Teman-teman bisa set sell limit di level tersebut ya untuk ambil posisi sell. Manajemen risiko tetap harus diterapkan ya. Karena sekali lagi ini adalah level tertingginya yen dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kalau nanti level 125 ini berakhir di breakout, ada potensi untuk pergerakan harga melanjutkan kenaikan. Historical tertinggi pada yen pernah terjadi pada tahun nih, teman-teman bisa lihat. Sorry, 125.8 ya, 125.8 ini jadi resisten juga. Jadi kalau 125.1 berhasil di breakout, maka target kenaikan selanjutnya pada yen ini adalah di level 125.8. Itu adalah harga tertinggi pada tanggal 1 Juni 2015. Ya, ini targetnya. Target kenaikan selanjutnya. Untuk harga tertinggi pada yen, ya, rate tertingginya dari 146 ya. Ini pernah terjadi di tahun 98, jauh sekali ya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk yen ini kembali melanjutkan kenaikan ya. Untuk tahun ini belum, saya pikir untuk setinggi itu rate-nya masih belum. Yang paling mungkin adalah masih di kisaran 130.
Karena memang kalau kita lihat dari candlestick weekly, ini tekanan buyer-nya juga masih cukup besar. Nah, kalau kita melihat resisten selanjutnya setelah harga 125.8, ini ada di kisaran 134. Nah, ini mungkin jadi tahanan yang cukup kuat selanjutnya untuk pergerakan yen. Tapi sekali lagi itu syaratnya 125.8 harus berhasil di breakout, paling tidak di candlestick weekly. So, kita lihat nanti seperti apa. Yang pasti untuk saat ini 125.1 masih jadi tahanan, dan yang selanjutnya adalah 125.8. Teman-teman bisa manfaatkan koreksi harga di level-level tersebut ya, untuk ambil posisi sell. Kita lanjut ke komoditi ya teman-teman. Kita coba lihat untuk minyak. Oke, minyak ini kemarin mengalami penurunan cukup tajam ya, dari harga tertingginya di 104 kemarin. Kemudian ini ada satu candlestick seller yang cukup besar juga bodinya, bahkan tutup ini di bawah level support ya. Kemarin kita lihat untuk harga minyak ini turun sampai ke harga terendahnya di level 96. So, kalau kita melihat dari technical analisanya teman-teman, uptrend line ini berhasil di breakout ya. Kalau saya lihat uptrend line ini berhasil di breakout kemarin, artinya hari ini untuk harga minyak ada potensi kembali melanjutkan penurunan ya. So, kalau kita lihat untuk level support yang paling dekat ya, setelah support 98 di breakout, teman-teman bisa lihat gelombang terendah di tanggal 15 Maret 2022 ini ada di level 93.6. Nah, kemungkinan besar pergerakan harga minyak ini hari ini akan kembali tertekan sampai ke level tersebut ya. Dan untuk resisten harga ini level 99 saat ini masih jadi tahanan ya, akan jadi tahanan atas untuk harga minyak. Kalau kita lihat memang 99 ini pernah menjadi support yang berhasil di breakout kemarin, sekaligus juga ini level uptrend line yang sudah di breakout. Jadi dua level resisten ini akan menjadi tahanan atas untuk pergerakan harga minyak. So teman-teman, untuk strategi minyak hari ini, trading harian, posisi terbaik adalah posisi sell. Teman-teman bisa set posisi sell di kisaran 98 ya, itu adalah harga terbaik untuk ambil posisi sell. Walaupun sekarang kalau kita lihat ini tekanan bayarnya udah cukup lemah ya, ada potensi pergerakan harga langsung turun ke bawah. Tapi kalau harga terbaik saya pikir 99 ideal posisi sell-nya ya. Dan untuk target 94 ya, 94 93.6 adalah target profit untuk posisi sell. Sekaligus juga di level tersebut 93.6 sampai 94 adalah posisi buy untuk hari ini. Untuk manajemen resiko, teman-teman bisa terapkan maksimal 2 poin dari support dan resisten. Support di 93.6, artinya kalau teman-teman ambil posisi buy, 93 sampai 92 itu adalah stop loss maksimalnya. Dan untuk posisi sell, level 100 dan 101 adalah stop loss untuk stop loss maksimal ya, posisi sell. Itu ya, jadi untuk hari ini untuk minyak ada potensi untuk melanjutkan penurunan. 93.6 ini merupakan key level ya teman-teman. Jadi kalau 93.6 ini masih bisa, pergerakan harganya masih bisa tertahan di atas level tersebut, ini tren besarnya masih up. Namun kalau 93.6 masih di breakout lagi, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak akan bermain pada kisaran 80-an ya, 86 selanjutnya untuk support selanjutnya. Karena 93.6 ini merupakan gelombang terendah terdekat yang menjadi syarat untuk apakah pergerakan melanjutkan tren kenaikan atau malah berbalik arah ya. Jadi syaratnya atau key levelnya di 93.6 sebagai gelombang terendah terdekat. Kita lanjut ke pair yang terakhir. Gold, ya, gold juga kemarin terkonsolidasi dalam range yang cukup sempit ya, di mana level terendah kemarin itu ada di kisaran 19.15.
harga terendahnya, dan harga tertinggi itu ada di kisaran 19.33. Ini range-nya sangat sempit ya. Saya lihat juga memang harga emas ini akan terjadi konsolidasi di kisaran harga 19.10 sebagai support kuat dan 19.49 sebagai resisten yang cukup kuat. Jadi pergerakan harga masih konsisten terkonsolidasi di antara level tersebut, teman-teman. Dan kalau saya lihat pergerakan hari ini memang akan lebih cenderung pergerakan harga turun ya, menuju ke support harga. Karena beberapa kali di sini ada konfirmasi dari candlestick seller yang cukup dominan ya, setelah menyentuh level supply atau level resisten di sini, dan beberapa kali untuk buyer ini mengangkat pergerakan harga juga tertekan oleh seller. Ini teman-teman bisa lihat ditandai oleh candlestick doji yang banyak sekali di range harga 125 ya. So, untuk hari ini ada potensi untuk harga emas ini kembali melanjutkan penurunan, di mana support terdekat ada di harga terendah kemarin 115 ya, dan juga 110 sebagai target penurunan hari ini. Teman-teman, jadi kalau ingin trading emas, saya pikir range emas yang terbaik adalah teman-teman bisa tunggu untuk ambil posisi sell di kisaran 135 ya. 135 adalah harga tertinggi kemarin untuk ambil posisi sell, dan 110 ya, 110 akan menjadi tahanan selanjutnya, sekaligus juga akan jadi area buy terbaik untuk hari ini. 115 sudah 1, 2, 3 kali dicoba. Saya pikir area ini juga demand-nya sudah mulai berkurang. Lebih baik teman-teman tunggu di level yang lebih rendah untuk ambil posisi buy. Selagi pergerakan harga masih terkonsolidasi di range ini, teman-teman masih bisa manfaatkan posisi buy di support harga dan posisi sell di resisten ya. Pergerakan selanjutnya menunggu apakah level support yang berhasil di breakout atau level resisten. Jadi konfirmasinya atau key levelnya ada di range ini. Untuk kecenderungan sekali lagi hari ini harga emas berpotensi untuk mengalami pelemahan ya. Paling tidak sampai level 19.15 sampai 19.10. Oke teman-teman, silakan sekarang saya buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang analisa, silakan dibuka mic-nya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa hari ini, hari Kamis tanggal 7 April 2022 saya akhiri. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman yang sudah menyaksikan dari Zoom. Pak Atok, terima kasih banyak. Pak Yogi, Pak Wawan, dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jadi referensi teman-teman untuk trading hari ini. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Seperti biasa, pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, dan salam sehat selalu. Thank you, Kut. Baik, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak Yogi. Thanks, Pak Atok.